Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita akan masuk ke materi larutan asam dan basa. Kali ini kita fokus ke teori asam basa dulu. Ya, nanti kita bahas teori asam basa, terus ada latihan soalnya, begitu ya. Oke, yang pertama, teori Arrhenius. Ya, digedein dikit. Nah, intinya kalau Arrhenius itu, asam adalah senyawa yang melepaskan H+. Basa adalah senyawa yang melepaskan OH- ketika dimasukkan dalam air. Udah, intinya itu doang kalau Arrhenius. Ya. Nah, coba lihat di sini. Kita punya banyak asam ya, banyak asam. Perhatikan, semuanya melepaskan H+. Nih, semuanya melepaskan H+. Nah, terus perhatikan di sini. Ini ada yang namanya valensi asam ya. Valensi asam ini adalah jumlah H+ yang dilepaskan. Ini kalau dua ya dua, tiga ya tiga, satu ya satu, gitu ya. Nah, kalau valensi satu, namanya adalah asam monoprotik. Kalau dua, namanya adalah asam diprotik. Kalau tiga, namanya adalah asam triprotik. Gitu, teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau ini yang udah kehilangan H ini namanya adalah sisa asam. Ya. Nah, adapun nama-nama asam ini, teman-teman nanti akan lebih terbiasa lagi ketika udah banyak latihan soal. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Nah, perhatikan di sini. Semuanya depannya ada H ya. Ini semuanya adalah asam. Nah, cuman ada yang unik nih. Nah, ini belakangnya OH, OH tapi kok asam gitu ya. Nah, ini beda dengan yang lain teman-teman. Ini namanya asam organik gitu ya. Nah, asam asetat, asam benzoat itu merupakan suatu asam. Nah, berarti dia dinilai sebagai asam, disebut sebagai asam karena kalau dimasukkan air melepas H+ gitu. Walaupun di belakangnya ini OH. Ya, gitu ya teman-teman. Iya. Terus berikutnya basa. Nah, ini adalah basa berdasarkan teori Arrhenius adalah yang ketika dimasukkan dalam air akan melepas OH-. Ya, ini ada banyak OH- nih teman-teman. Nih, halo, gitu kan. Nah, valensi basanya adalah jumlah OH- yang dilepas. Nah, kira-kira contoh soalnya kayak gimana nih? Nah, kita lihat. Nah, Arrhenius ini biasanya jenis soalnya nggak banyak. Nah, di sini cuma ada dua soal kita. Nomor satu, Arrhenius mendefinisikan asam sebagai, nah jawabannya adalah yang dalam air melepas ion H+. Udah, gitu doang teman-teman. Kan itu dasar banget ya. Nah, kalau H- ini basa gitu ya. Kalau ini nanti Bronsted-Lowry, ini nanti Lewis. Kita bahas nanti. Terus nomor dua, di antara kelompok asam berikut yang bervalensi dua adalah, nah perhatikan teman-teman, ini ada banyak ya asamnya ya. Apakah harus hafal semua? Ini rumusnya apa? Jawabannya adalah iya. Tapi nanti lama-lama akan hafal sendiri kok teman-teman. Pas pertama belajar, browsing dulu aja nggak apa-apa. Ya. Nah, ini HNO3. Ini CH3COOH, asam juga. Asam fosfat itu H3PO4. Ini valensi satu, valensi satu, valensi 3. Gitu ya. Asam sulfit, dia H2SO3. Asam karbonat H2CO3, asam asetat CH3COOH. Ini diprotik, ini diprotik, ini monoprotik. Ya, nah silahkan teman-teman sambil dicari yang lain. Nah, nanti jawabannya adalah yang D. Ya, yaitu asam sulfat itu H2SO4, asam sulfida itu H2S, asam karbon itu H2CO3. Gitu teman-teman. Ya, kita pindah ke berikutnya, teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau teori Bronsted-Lowry ini teman-teman, yang disebut sebagai asam adalah dia yang mendonor proton, ya, memberikan H+. Yang disebut basa adalah yang menerima proton, menerima H+. Perhatikan di sini, ada suatu contoh. Kita punya NH4+ sama H2O.
Nah, terus habis itu jadi NH3 sama H3O plus. Nah, coba lihat. Ini hanya 4 jadi 3 gitu kan. Ini hanya 2 jadi 3. Ada plusnya lagi. Gitu kan. Nah, artinya H plus yang ada di NH4 ini ditransfer diberikan ke H2O. Ya, berarti NH4 ini sebagai pemberi H plus, H2O di sini sebagai penerima H plus. Makanya di sini disebut NH4 ini bersifat asam, H2O bersifat basa. Begitu. Nah, bawahnya juga sama, teman-teman. Lihat yang terjadi apa di bawah itu. Nah, ini H2O, NH3, H2O-nya memberikan H+, sehingga dia jadi OH- doang. Nah, NH3 mendapat H+, jadi NH4+, gitu ya. Nah, karena H2O memberikan H+, maka dia bersifat asam. Karena NH3 menerima H+, maka dia bersifat basa. Begitu. Nah, terus hubungannya sama teori Bronsted-Lowry, teman-teman. Kita akan menjumpai yang namanya asam basa konjugasi. Begitu ya. Nah, perhatikan. Ketika suatu asam, dia sudah melepas H+, terus jadi Cl- gini ya. Nah, maka dia berubah jadi basa namanya. Tapi basa konjugasi. Ya. Jadi, basa konjugasi adalah suatu asam yang telah melepaskan satu H+-nya. Cuma satu doang, teman-teman. Ya. Nah, kalau asam konjugasi adalah suatu basa yang telah menangkap satu H+. Nah, perhatikan ini teman-teman. NH3 kan basa, menangkap H+, jadi NH4+, gitu kan. Nah, makanya di sini namanya adalah asam konjugasi. Nah, kalau dalam reaksi penerapannya seperti apa? Nah, coba perhatikan di contoh ini. Pasangan asam basa setelah terjadi serah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. Ini ya, Ha, H2O. Perhatikan apa yang terjadi. Hanya memberikan H plus pada H2O. Ya enggak? Ini kan jadi H3. O plus sama A minus gitu kan. Nah, karena dia yang memberi, maka Ha ini asam, H2O ini basa. Nah, asam yang telah melepaskan H plus namanya adalah basa konjugasi. Nah, berarti Ha dengan A ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu. Nah, begitu juga dengan ini. H2O kan basa ya. Dia basa. Terus habis itu menangkap H plus. Berubah jadi asam. Nah, makanya H2O dan H3O plus ini namanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Udah, gitu aja teman-teman. Mari kita lihat contoh soalnya. Wah, harusnya tab yang sana ya. Tapi nggak apa. Ya, teman-teman, sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya. Mas Kimia minta bantuannya buat like video ini, komentar, di-share ke teman-teman kelasnya juga boleh. Gitu ya. Itu sangat membantu Mas Kimia dalam membuat video lebih semangat lagi. Gitu ya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke soal-soal. Nomor 13. Asam konjugasi dari H2PO4- adalah, nah, asam konjugasi itu apa tadi? Asam konjugasi adalah basa yang telah mendapat H plus gitu ya, yang telah menangkap H plus gitu ya. Nah, ini H2PO4- nanti dia bisa menangkap H plus. Jadi H3PO4. Nah, ini adalah asam konjugasi dari H2PO4-. Perhatikan, ini hanya 2, ini hanya 3 gitu ya. Yang hanya lebih banyak itu namanya adalah asam gitu ya. Dia lebih asam. Terus nomor 18. Basa konjugasi dari HSO4- adalah, nah tadi udah belajar ya, basa konjugasi adalah asam yang telah melepaskan satu H plusnya, gitu kan. Nah, ini telah melepaskan satu H plus, dia akan menjadi SO4 2-. Nah, yang namanya basa konjugasi itu yang ini, teman-teman. Nah, jawabannya adalah SO4 2-. Bisa ya? Bisa. Lanjut nomor 5. Pasangan asam basa konjugasi dari reaksi di bawah ini adalah, nah coba lihat teman-teman. Asam basa konjugasi tadi, dia itu cuma selisih satu H plus. Coba, HSO4- sama SO4 2-, gitu ya.
H2PO4 minus sama H3PO4 gitu ya. Selisihnya cuma 1H plus. Nah, artinya misalnya kita punya A, HSO4 minus dengan H2O. Ini bukan pasangan asam basa konjugasi, bukan pasangannya. Ya, nah caranya adalah cari yang selisihnya cuma 1H plus. Yang B enggak, yang C enggak, yang D enggak, yang E iya. Jawabannya yang E ya. HSO4 minus ini merupakan suatu asam, terus dia melepaskan H plus ya, jadi SO4 2 minus. Nah, ini jadi basa konjugasi. Gitu, teman-teman. Nah, terus nomor 6. Diketahui reaksi berikut. Spesies yang keduanya bersifat asam, menurut teori Bronsted-Lowry adalah, maksudnya gimana nih, teman-teman? Coba lihat. Di sini CH3COOH bereaksi sama HNO2. Jadi CH3COOH2 plus. Nah, dari sini udah kelihatan nih. Artinya ada sumbangan H dari NO2 ke CH3COOH. Ya, buktinya ini NO2-nya juga kehilangan H gitu kan. Nah, karena HNO2 ini memberi H+, maka dia adalah asam. Karena CH3COOH ini menerima H+, maka dia adalah basa. Nah, asam yang telah kehilangan H+, namanya adalah basa konjugat. Oke? Nah, basa yang menerima 1H+, namanya adalah asam konjugat. Nah, ini tadi tak singkat. Nah, maka dari itu, yang keduanya bersifat asam adalah ini dia. Gitu. Ya, jawabannya apa teman-teman? Yang C ya. Yang C. Oke, sip. Nah, lanjut soal berikutnya. Nomor 13. Wah, ini soalnya sama persis ya. Kayak nomor 6 ya, cuman beda senyawa aja ya. Coba deh nomor 13. Teman-teman bisa menjawab ya. Tolong banget bisa dijawab di kolom komentar. Ya, yuk bantu channel Mas Kimia berkembang. Boleh banget, tolong banget dibantu like, terus tulis di kolom komentar juga boleh. Gitu ya? Iya, silahkan dijawab nomor 13. Terus nomor 19. Di antara spesies berikut, yang tidak mungkin berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry adalah, nah, tadi asam Bronsted-Lowry gimana teman-teman? Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, disebut asam ketika dia bisa donor H plus gitu kan. Artinya dia bisa memberi H plus ini. Artinya dia punya H kan? Ya. Nah, coba lihat di sini. NH4 plus punya H, H2O punya H, ini punya H, ini nggak punya H. Nah, berarti yang D nanti nggak bisa nyumbang H plus. Oh, nggak punya H. Nah, maka yang D ini tidak bisa bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry. Gitu, teman-teman. Nah, soal-soal tentang teori asam basa Bronsted-Lowry ini sering banget keluar, teman-teman, dan sebenarnya simple. Gitu aja. Ya, oke, kita lanjut. Teori yang terakhir namanya adalah teori Lewis. Ya, teori Lewis, kalau asam itu adalah dia yang menerima pasangan elektron, kalau basa adalah yang memberikan pasangan elektron. Nah, kita langsung bergerak ke bagian kanan dulu, teman-teman. Bagian kanan ini, ya. Ini yang paling sering dijadikan contoh sebenarnya, yang bagian kanan ini. Perhatikan, kita punya NH3 bereaksi dengan BF3, begitu ya. Dia bisa berikatan ini, yang tengah ini. Nah, ikatan ini terjadi dengan cara dua elektron punya N ini, pasangan elektron bebas, digunakan bersama-sama dengan B. Begitu ya. Nah, artinya si NH3 ini memberikan pasangan elektron bebasnya. Ya, memberikan. Memberikan PEB. Nah, di sini BF3 menerima PEB. Nah, yang memberikan inilah yang disebut sebagai basa. Yang menerima ini disebut sebagai asam. Udah sih, lebih cuma gitu aja. Nah, itu contoh yang paling umum, paling 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 umum, sangat umum sekali ya.
Nah, mungkin yang A sama B ini kurang umum, tapi ada kemungkinan keluar gitu, teman-teman. Perhatikan, kita punya H plus bereaksi sama NH3, jadi NH4+. Apa yang terjadi? H plus itu nggak punya elektron, teman-teman. Ya, nah maka di sini NH3 dia punya PeB mengikat ke H, jadi seperti ini. Nah, karena si NH3 ini menyumbang pasangan elektron bebas, maka dia adalah suatu basa. Karena H plus menerima pasangan elektron bebas, maka dia adalah suatu asam. Begitu. Nah, kemudian di sini sama persis dengan yang kanan tadi. Ya, cuman bedanya di sini Cl, Cl, Cl. Ya, intinya kalau Lewis itu hubungannya sama PeB. Yang memberi PeB adalah basa, yang menerima PeB adalah asam. Udah sih, gitu aja sih. Iya, kita review teman-teman. Ya, ada 3 teori asam basa. Yang pertama namanya teori Arrhenius, hubungannya sama H plus dan OH minus. Kalau asam H plus, kalau basa OH minus. Ini sebutan protik-protik ini ya, monoprotik, diprotik, triprotik. Teman-teman udah paham pastinya. Untuk basa juga ada valensinya itu ya. Kemudian teori Bronsted-Lowry. Nah, intinya hubungannya sama H plus sama memberi H plus sama menerima H plus. Kalau asam memberi H plus, kalau basa menerima H plus. Nah, asam basa konjugasi intinya dia selisih satu H plus. Yang lebih banyak H plusnya adalah yang asam. Ya, basa konjugasi asam yang sudah lepas H plus. Asam konjugasi adalah basa yang sudah menerima H plus. Nah, ini aku yakin dengan banyak latihan soal tadi, teman-teman udah hafal tuh, udah paham sekali. Nah, terus kalau teori Lewis, dia hubungannya sama pasangan elektron bebas. Asam itu yang menerima PeB, basa itu yang memberikan PeB. Mungkin sekian dulu dari saya hubungannya dengan teori asam basa. Semoga bermanfaat, bisa dibantu channel Mas Kimia untuk berkembang, like, komen, dan bisa share ke teman-teman di kelasnya. Ya, ada grup kelas kan? Iya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.